Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa Furqan TV dan pendengar radio Suara Furqan dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, malam Jumat 1 Zulhijjah 1443 Hijriah, kita dapat dipertemukan kembali di program live kajian yang disiarkan secara langsung dari Studio 2 Al Furqan TV. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab rutin kita, yaitu kitab Fiqh Asmaul Husna karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar hafizahullah ta'ala. Insyaallah akan disampaikan oleh Saduna Abu Rima LC hafizahullah ta'ala selama kurang lebih 45 menit ke depan. Selanjutnya bagi pemirsa Furqan TV dan pendengar sekalian, bagi Anda yang memiliki pertanyaan terutama seputar materi yang kita bahas, dapat Anda sampaikan kepada kami melalui pesan WhatsApp di nomor 081259521312. Kami ulangi sekali lagi di nomor 081259521312. Baik, langsung saja kita simak kajian Fiqh Asmaul Husna, melanjutkan dari nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-8 yaitu Ar-Razak dan Ar-Razak kepada Ustaz alaihi falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu wa la rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yaqulu Allah jalla rabbuna wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat segenap pendengar radio Al Furqan maupun pemirsa televisi Al Furqan di mana saja berada, semoga Allah Rabbul Alamin senantiasa memberkahi dan merahmati semua para pemirsa dan juga para pendengar televisi maupun radio Al Furqan. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita sudah masuk di malam pertama dari bulan Dzulhijjah yang dimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan keagungannya yaitu dalam surah Al-Fajr, wal fajr walayalin ashar, yaitu 10 hari di bulan Dzulhijjah ini diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fajr tersebut. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya bulan Dzulhijjah adalah di antara bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diagungkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak layak bagi kita untuk menjadikan bulan ini atau mengisinya dengan perkara-perkara yang tercela, dengan perkara-perkara yang hina, dengan perkara-perkara yang rendah. Maka hendaknya kita mengingat diri ya bahwasanya kita, umur kita sebagai umur daripada kebanyakan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu antara 60 sampai 70 tahun. Kalau kita sekarang sudah 50, 40 berarti tinggal berapa lagi gitu. Beda dengan zaman-zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memiliki umur yang panjang, ada yang sampai 950 tahun dan lain sebagainya. Maka kita yang memiliki umur yang pendek ini ya kita harus memiliki semangat ya untuk menggapai ya walaupun umur kita pendek tetapi kita pinginnya mendapatkan lebih daripada umur kita tentang permasalahan amal-amal soleh, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Dzulhijjah ini ada satu hari yang ketika seorang itu berpuasa padanya mendapatkan keagungan ya. Maka ini adalah kesempatan umur kita yang pendek kemudian kita cari
yaitu keutamaan, yaitu amalan yang ringan tetapi pahalanya luar biasa. Maka hendaknya kita bersemangat ya untuk mengisi bulan Dzulhijjah ini dengan kebaikan, dengan amal soleh, dengan kemuliaan, ya, dengan keikhlasan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk mengisi bulan Dzulhijjah ini dengan amalan-amalan yang soleh. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, dan di antara amalan yang utama yaitu menuntut ilmu syar'i, karena Allah Rabbul Alamin memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qur rabbi zidni ilma. Dan juga banyak dalil-dalil yang menunjukkan akan keutamaan yaitu menuntut ilmu, ya. Dan di antara perkara yang agung, perkara yang besar, perkara yang mulia itu adalah mempelajari hal yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah mempelajari fikhu asmail husna, ya, fikih yang membahas tentang asma, nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat-sifatnya yang mulia. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita lanjutkan pembahasan dari nama-nama Allah yang indah dalam kitab karya daripada Syekh Abdul Razak hafizahullah tabaraka wa taala. Kita sampai pada halaman 125, wahai kaum muslimin, masih pembahasan tentang Ar-Razzaq dan juga Ar-Razik. Kita ulangi sedikit ya kemarin, sedikit karena kalau kita langsung itu gimana gitu ya. Kita ulangi, warizqullahi li ibadihi naw'an, dan rizki Allah itu ya untuk hamba-hambanya itu ada dua macam ya. Al-awwalu rizqun 'amun, yang pertama adalah rizki yang sifatnya umum, yashmalul birra wal fajira. Rizki yang umum itu mencakup pada orang-orang yang baik maupun orang-orang yang jahat, ya, pendosa. Wal mu'mina wal kafira, baik orang-orang yang beriman maupun orang-orang yang kafir. Wal awwalina wal akhirin, dan juga orang-orang yang dahulu dan juga orang-orang yang akhir, yaitu rizki umum sifatnya. Karena kita ketahui bahwasanya ada balasan yang Allah Rabbul Alamin berikan hanya kepada orang-orang awalin. Lihat dalam surah Al-Waqi'ah, ya, ada mereka yang balasan itu diberikan pada orang-orang yang dulu, yaitu zaman para sahabat saja, dan tidak bagi atau sedikit sekali pada orang-orang yang belakangan. Tapi kalau rizqun 'am itu mencakup baik orang-orang yang dahulu, para salaful ummah, ataupun orang-orang yang belakangan ini. Itu rizki 'am. Apa itu rizki am? Wa huwa rizqul abdan, yaitu rizki yang terkait dengan badan, ya, dengan badan. Orang itu kalau rajin, ya, olahraga, maka bodinya masya Allah gitu ya, bodinya kekar kan gitu. Itu namanya rizqul abdan. Begitu pula tentang orang yang rajin minum herbal misalkan, atau minum ini dan itu ya, yang menunjang kesehatannya, maka badannya juga masya Allah gitu ya. Ada juga orang yang kafir, ya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman juga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Rabbul Alamin berfirman, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Ya, dan tidaklah dari satu binatang melata pun di muka bumi ini illa kecuali 'alallahi rizquha, rizkinya itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan rizki kepadanya adalah Allah Rabbul Alamin. Ayat ini menunjukkan bahwasanya ini adalah rizqul 'am, ya, rizki yang secara umum sifatnya. Baik Allah Rabbul Alamin berikan kepada orang-orang yang beriman maupun orang-orang kafir, orang-orang yang baik maupun orang-orang yang jahat, ya, orang-orang terdahulu maupun sekarang, laki-laki maupun perempuan, yaitu rizki yang terkait dengan badan.
wala ya'ni razaqahu subhanahu lil kafiri wa tawassa'atuhu, atau boleh dibaca wa tawassa'tuhu, dan Allah telah meluaskan gitu ya, alaihi bil amwali wal auladi wa nahwi dzalika ridahu anhu. Tidak berarti ketika Allah Rabbul Alamin memberikan rizki kepada orang-orang kafir, kemudian juga Allah meluaskan rizki ya kepada siapa tadi? Orang-orang kafir. Bila amwali wal aulad, baik dengan harta benda maupun anak-anak, wa nahwi dzalika, dan yang semisal itu, ridahu anhu, Allah ridho kepadanya. Tidak. Ya, tidak. Bukan berarti kayak gitu, ya. Fa innahu subhanahu yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Tetapi Allah Rabbul Alamin memberi rizki am, ya secara umum, rizki yang terkait dengan dunia itu bagi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan am, rizki yang terkait dengan dunia, rizki yang terkait dengan badan. Qala ta'ala wa qalu nahnu aktsaru amwala wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Mereka berkata, siapa? Orang-orang kafir. Nahnu aktsaru amwala, kita adalah orang yang jauh lebih banyak harta bendanya, wa aulada, dan juga anak-anak. Wa ma nahnu bimu'adzabin, dan kita tidak akan pernah disiksa. Ya, ini adalah bualan mereka, bualan orang-orang kafir. Mereka sangka ketika Allah Rabbul Alamin kasih rizki yang berupa am, ya terkait dengan dunia atau terkait dengan badan mereka, kemudian mereka menyangka bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak disentuh dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat seterusnya Allah Rabbul Alamin ya menginginkan agar Nabi Muhammad SAW membantah mereka. Kul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Rabbku yabsutur rizqa, dialah yang meluaskan rizki, liman yasha', kepada orang yang dikehendakinya, wa yaqdir, dan juga menyempitkan rizki bagi siapa yang dikehendakinya. Ya, ini umum sifatnya. Mau dia beriman, mau dia itu kafir. Kalau Allah Rabbul Alamin menghendaki yabsutur rizqa liman yasha', maka Allah Rabbul Alamin akan memberinya, walaupun dia orang kafir. Ya, walaupun dia orang yang beriman, kalau Allah Rabbul Alamin menghendaki wa yaqdiru liman yasha', dan Allah juga membatasi, ya menyempitkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya. Ya, berarti di sini rezeki yang sifatnya umum. Ya. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun, akan tapi kebanyakan manusia dia tidak mengerti. Ya, bukankah kita mengetahui bahwasanya orang-orang Nasara mereka menyangka kalau di dunia mereka kaya raya, bergelimbangan dengan harta, bahagia, maka dia nanti di akhirat juga bahagia. Kalla, ya sekali-kali tidak. Karena kekayaan, melimpahnya harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka orang-orang kafir bukan berarti mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap tambahan rizki bagi mereka orang-orang kafir itu nanti akan memberatkan siksa di yaumil qiyamah. Bukankah semuanya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka orang-orang kafir semakin mereka kaya raya, semakin bertambah hartanya, maka tentu bertambah juga ya beratnya, menanggung beratnya siksa nanti di yaumil qiyamah. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa, dan tidaklah harta kalian, anak-anak kalian itu yang menyebabkan dekatnya kalian kepadaku, kepada Allah Rabbul Alamin sedekat-dekatnya, tidak. Ya. Tetapi apa yang mendekatkan? Illa, kecuali ya man amana wa amila salihan, yaitu orang yang beriman dan juga beramal saleh. Faulaika lahum jazaa'ud di'fi, maka mereka adalah orang-orang yang Allah lipat gandakan pahalanya, bima amilu, terhadap apa yang mereka lakukan, wahum fil ghurafati aminun, dan mereka itu di tempat-tempat yang tinggi lagi aman sentosa. Allahu Akbar. Ini melihat
ya memperlihatkan kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala bahwasanya yang mendekatkan ya kepada Allah Rabbul Alamin sedekat-dekatnya itu la amwal wala aulad, ya bukan harta benda, bukan hanya anak-anak, tetapi apa? Amal saleh, ya iman dan juga amal saleh. Itulah yang mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Jadi kalau mereka, ya orang-orang yang menyatakan bahwasanya harta benda dan anak-anak itu menjadikan mereka mulia dan dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu kadzab, ya sebuah kedustaan. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwasanya rizqun am, yaitu rizki yang terkait dengan dunia dan juga badan, itu Allah Rabbul Alamin berikan secara umum, baik orang yang beriman maupun orang kafir, baik orang yang baik maupun orang yang jahat, baik orang yang terdahulu maupun sekarang, ya sama saja. Wa qala ta'ala ayahsabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin. Ayahsabun, apakah mereka menyangka annama numidduhum bihi min mali wa banin, sesungguhnya atau hanya saja numidduhum, ya Allah Rabbul Alamin memberikan kemurahan, ya memberikan dari harta dan juga anak-anak laki-laki, nusari'u lahum fil khairat, kemudian kami ya bersegera di dalam memberikan mereka itu dalam kebaikan. Jadi anak dan juga harta benda yang telah Allah Rabbul Alamin berikan kepada mereka, mereka menyangka bahwasanya Allah Rabbul Alamin itu mensegerakan bagi mereka di dalam kebaikan-kebaikan. Maksudnya dia itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Balla yashurun, bahkan mereka itu tidak merasa apa istilahnya, dia itu ya dilulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mendapatkan kebaikan-kebaikan, kemudian mereka bertambah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala atau tetap di dalam kedurhakaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, bukankah ini ya sebuah hal yang perlu ditakutkan? Ya, orang kita misalkan aja ada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, rezekinya kau lancar-lancar saja, ya maka berhati-hati, istidraj ya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Semuanya, semua maksudnya adalah semua golongan, baik golongan yang baik, golongan yang jahat, ya golongan beriman maupun golongan yang kafir, ya golongan orang-orang yang terdahulu maupun yang belakangan, ya kullan numiddu haula, ya kami yang telah memberikan kepada mereka ya dari apa? Daripada kemurahan pemberian daripada Rabbmu, ya kullan numiddu haula wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdura. Ada yang memaknai dengan ata'u rabbik itu adalah kemurahan dari Allah, ya makna secara bahasa ya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala itu mahdura, tidak ada yang mampu menghalanginya, enggak ada, ya membentenginya, menghalanginya, gitu enggak ada. Kalau Allah Rabbul Alamin mau memberikan sesuatu kepada seseorang hambanya, maka tidak ada yang mampu menghalanginya, ya wa ma kana ata'u rabbika mahdura. Undur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'din. Lihatlah bagaimana kami telah memuliakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Walal akhiratu akbaru darajatin, dan kampung akhirat, negeri akhirat itu akbaru darajatin, ya jauh lebih tinggi derajatnya, wa akbaru tafdila, dan jauh lebih besar keutamaan kemuliaannya, ya undur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd, ya baik di dunia maupun nanti di akhirat. Tapi ingat, wal akhiratu akbaru darajat, akhirat itu adalah paling tinggi derajatnya, kedudukannya, wa akbaru tafdila, dan paling besar keutamaan dan kemuliaannya. Maka orang yang cerdas, ya orang yang cerdas, ketika kita melihat seseorang ya yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin atau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dengan harta benda yang melimpah, dengan anak yang banyak gitu ya, ingat bahwasanya kampung akhirat, kenikmatan yang ada di dalam akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala akbaru darajat,
jauh lebih tinggi derajatnya daripada orang tersebut. Ya, daripada orang tersebut. Yang kita melihat ada orang itu dilebihkan oleh Allah Rabbul Alamin dalam kemapanan kedudukannya di masyarakat, menjadi ini, menjadi itu, menjadi pemimpin ini, pemimpin itu gitu ya. Maka kita ingat, mari kita berlomba fastabiqul khairat ya, untuk meraih derajat yang jauh lebih tinggi daripada itu, yaitu dengan apa? Dengan amal saleh, dengan ketakwaan ya, dengan inabah dan juga yang lainnya. Ya, ingat, walaupun kita mungkin ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki jabatan ini dan itu, tidak memiliki kekayaan, ya, tidak memiliki anak pinak yang banyak, karena kita mengetahui ada zaman ini yang dia punya anak berapa ratus gitu ya. Ya, dari sekian istri gitu ya, berapa ratus, kemudian cucunya sekian ratus, 300 atau berapa gitu ya. Maka sudah kita mengingat tidak perlu berlomba-lomba dalam permasalahan itu, tetapi kita harus mengingat berlomba-lomba yang jauh lebih mulia dan lebih abadi, lebih besar dan lebih agung ya derajatnya daripada itu semuanya, yaitu apa? Mari kita berlomba-lomba meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Walaysa kasratul ata'i fid dunya dalilan ala karamatil 'abdi indallah, dan tidaklah banyaknya harta, banyaknya pemberian di dunia ini sebagai dalil, sebagai bukti bahwasanya orang tersebut adalah mulia, ya, seorang hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalla, sekali-kali tidak. Ya, banyaknya pemberian yang Allah berikan ya di dunia ini bukan berarti fulan ibn fulan itu dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Kama anna qillatahu laysa dalilan ala hawanihi ya indah. Begitu pula ya, sedikitnya harta, sedikitnya pemberian di dunia ini bukan berarti bukti bahwasanya dia itu hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Ya. Qala ta'ala, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعِمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Maka adapun manusia, ketika Allah Rabbul Alamin uji dia dengan apa? Dengan kemuliaan. Ya, jadi apa gitu ya, punya kedudukan, punya pangkat di dunia ini. Wa na'amahu, kemudian Allah juga telah memberikan nikmat yang banyak kepadanya. Fayaqulu rabbi akraman. Kemudian dia berkata bahwasanya Tuhanku telah memuliakan aku. Belum tentu, ya, belum tentu. Dia adalah Fir'aun, ya, raja yang kaya raya. Kemudian juga Qarun, ya, yang memiliki emas, permata dan harta yang luar biasa, ya, dan juga Haman, ya, salah satu menteri daripada Fir'aun. Apakah mereka kemudian menjadi orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tidak, ya. Qarun orang yang kaya raya, Allah yang berikan kenikmatan dunia, harta benda yang melimpah, akan tapi harta tersebut justru malah ya menghinakan dia. Bukan berarti orang yang diberi kekayaan yang luar biasa kemudian dia mulia di sisi Allah, belum tentu, kan gitu. Betapa banyak orang yang kaya raya kemudian dia foya-foya, ya, dia foya-foya untuk kehidupan dunia. Mereka tabdir, ya, misalkan saja beli nasi goreng harganya 3 juta satu piring gitu, itu namanya tabdir, ya. Coba diberi santunan, ya, berapa anak yatim piatu yang bisa makan, berapa para janda yang bisa makan, kan gitu. Tapi ini enggak, ya, dia tabdir. Allah Rabbul Alamin kasih dia berupa limpahan harta, tapi terkadang orang fokus terhadap dunia saja, lupa bahwasanya Allah Rabbul Alamin, ya, pembahasan kemarin, ya, bahwasanya Allah Rabbul Alamin ketika menyebutkan rizki, bukankah Allah Rabbul Alamin kemudian memerintahkan untuk menjadi orang yang khair, ya, bir dan juga ihsan, kan gitu. Diperintahkan untuk apa? Untuk menafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dari sebagian rezeki yang Allah karuniakan kepada mereka. Bukan berarti semaunya gitu, bukan berarti, ya. Tapi ada batasan-batasan, kan gitu. Kita lanjutkan tadi. Wa amma idza mabtalah, adapun apabila Allah Rabbul Alamin menguji mereka dengan apa? Faqadara alaihi rizqah, kemudian Allah menyempitkan rizkinya,
ya, fayaqulu rabbi ahanan. Maka mereka berkata bahwasanya Rabbku telah menghinakan aku, ya. Maka ini adalah sebuah perkataan yang tidak layak untuk diucapkan oleh manusia ketika Allah Rabbul Alamin mengujinya dengan sempitnya rizki, kemudian dia berkata Allah telah menghinakanku. Belum tentu, ya. Allah Maha tahu dengan hikmahnya. Allah Rabbul Alamin terkadang memberi seorang itu rizki yang sedikit, kan gitu ya, menyempitkan rizkinya. Allah Maha tahu dengan hikmahnya. Kalau orang itu dikasih Allah Subhanahu wa taala rizki yang melimpah, mungkin dia lupa, ya. Bahkan bisa jadi dia menjadi orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka dengan sebab rizki yang melimpah tersebut. Jadi tidak perlu gitu, tidak boleh kita mengatakan sedemikian itu. Kita harus bersabar ketika ketika disempitkan rizki, dan kita harus bersyukur ketika diluaskan rizki. Kalla, sekali-kali tidak. Allah Rabbul Alamin menyatakan tadi sekali-kali tidak sedemikian, ya. Lihatlah siapa yang namanya Bilal bin Rabah. Bukankah Bilal ini adalah seorang yang miskin? Lihatlah Julaibib, dia juga orang yang miskin. Dan juga para sahabat-sahabat yang lainnya yang Allah Rabbul Alamin beri rizki tentang urusan dunia itu sedikit. Tapi kemudian apakah mereka menyangka atau mengucapkan bahwasanya Allah telah menghinakanku? Tidak. Justru mereka menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bilal bin Rabah didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'laih, yaitu kedua terompahnya, kedua sendalnya berada di dalam surga. Bukankah ini menunjukkan kemuliaan, ya? Dan juga bukan berarti orang yang kaya raya kemudian dia itu menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihatlah siapa Abu Lahab dan juga istrinya Ummu Jamil. Bukankah dia bergelimangan dengan harta, ya, perhiasan, aneka perhiasannya, tetapi Allah Rabbul Alamin laknat keduanya, ya. Ini menunjukkan bahwasanya tidak mesti gitu, ya. Kalla, sekali-kali tidak demikian. Ai laisa kullu man na'amtuhu fid dunya fahuwa karimun alayya. Bukan berarti, ini makna daripada dua ayat tersebut, yaitu bukan berarti semua yang telah aku berikan nikmat di dunia itu fahuwa karimun alayya, maka dia itu adalah orang yang mulia di sisi kami. Belum tentu gitu, ya. Wala kullu man qadartu alaihi rizqahu fahuwa muhanun ladayya. Dan bukan berarti semua orang yang telah kami sempitkan atau kami sempitkan rizkinya kemudian dia terhina di sisi kami. Wa innamal ghina wal faqru, adapun, ya, atau hanya saja kaya dan juga fakir, wasa'ah, dan luasnya rizki, waddayiq, dan juga sempitnya rizki, ibtila'un minallah, kedua-duanya adalah ujian dari Allah Rabbul Alamin. Wamtihan, imtihan, ya, imtihan ini juga ujian, kan itu. Liya'lama syakira wal kafira minal kafiri, agar Allah Rabbul Alamin mengetahui siapa yang bersyukur terhadap pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan orang yang kafir, yang kufur nikmat, ya. Was-sabira minal jazi'i, dan juga orang yang sabar dan orang yang jazi', yaitu orang yang menggerutu atau orang yang tidak sabar, ya. Maka kedua-duanya merupakan ibtila, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mau kaya mau miskin, itu adalah ujian dari Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang bersyukur dan siapa yang bersabar dan juga tidak bersabar, dan juga orang yang kufur nikmat. Nah, itu yang pertama, yaitu yang terkait dengan rizqun amun, ya, rizqun amun. Kemudian an-nausani, yang kedua, bagian yang kedua daripada rizki Allah untuk para hambanya. Yang kedua, rizqun khasun, yaitu rizki yang khusus. Wa huwa rizqul qulubi, yaitu rizki yang terkait dengan hati. Tadi rizqun am itu terkait dengan apa? Abdan. Sekarang rizqun khas terkait dengan rizqul qulub, yang terkait dengan hati. Masya Allah, hati kita itu penting loh, ya. Hati itu adalah laksana raja, ya, dan anggota tubuh itu laksana bawahannya, rakyatnya. Dan rakyat itu akan melakukan perintah daripada
rajanya, maka hati itu perlu untuk kita lihat, untuk kita introspeksi ya setiap saat ya, apakah hati kita sakit ataupun sehat atau mungkin mati kan gitu. Perlu kita ketahui, perlu kita introspeksi, atau perlu kita senantiasa kita lihat. Wa taghdiyatuha bil ilmi wal iman, dan juga rizqun khas itu terkait dengan makanan hati, bil ilmi wal iman. Ternyata makanan hati itu apa? Ilmu dan iman. War rizqul halalul ladzi yu'inu ala salahid din, dan juga rizki yang halal, yang dimana hal itu atau rizki yang halal itu akan membantu menolong seseorang itu ya ala salahiddin, yaitu akan menolong kemaslahatan agamanya ya. Maka kita sering melihat bahwasanya banyak orang yang agamanya rusak kan gitu ya. Orang beragama Islam tapi namanya jilbab saja hukumnya nggak tahu ya. Ada orang KTP-nya Muslim tapi sholat jamaah nggak pernah. Ditanya sholat di mana, di rumah enggak. Lah terus sholatnya di mana? Enggak sholat katanya. Itu seorang Muslim ya. Naudzubillahi min dzalik. Ada orang ya yang rusak agamanya ya, KTP-nya muslimah, tetapi ya ketika ya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia enggak tahu ya, bahkan dia mencelanya, menghinanya, membencinya. Ini kan lucu kan gitu ya. Maka perlu ya yang namanya rizqul halal ya, yang dimana dia itu akan menolong kemaslahatan, untuk kemaslahatan agamanya. Wa hadza khasun bil mu'minin, maka rizki ini khusus bagi orang-orang yang beriman, ala maratibihim, sesuai dengan tingkatan-tingkatan mereka. Karena iman itu yazidu wa yanqusu, yazidu bitta'ati wa yanqusu bimada bil ma'siyah. Karena keimanan itu terkadang naik, terkadang juga melorot kan gitu ya. Naik ketika seseorang itu yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan surut ataupun melorot ataupun menjadi jatuh ke bawah ketika mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minhu bihasabi ma taqtadihi hikmatuh atau hikmatahu wa rahmatahu. Itu sesuai dengan konsekuensi daripada hikmah Allah dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yutimmu subhanahu karamatahu lahum, dan Allah akan menyempurnakan ya kemuliaan karamah lahum bagi mereka. Kita ingat toh, ada yang namanya mujizat, ada yang namanya karamah. Karamah untuk siapa? Untuk aulia Allah, untuk wali-wali Allah. Siapa wali Allah? Ya yang aneh-aneh. Ada wali Allah itu bahkan banyak orang itu tersesat ketika mendudukkan wali Allah itu ngawur gitu. Ada orang yang gila tapi jadikan wali Allah. Ini naudzubillah min dzalik ya. Siapakah wali Allah? Wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang Allah akan berikan karamah ya, kemuliaan kepadanya. Apa itu karamah? Karamah itu adalah sesuatu yang enggak wajar gitu ya. Enggak terjadi pada umumnya gitu ya. Dan karamah ini tidak terkait dengan dakwah an-nubuwah ya, karena nanti ada sesuatu yang tidak biasa atau menyelisih adat gitu ya, tetapi dia itu ada keterkaitan dengan dakwah nubuwah, ataupun dia itu adalah menjadi bidayah ataupun alamah an-nubuwah gitu ya. Apa itu? Mukjizat. Dan itu mukjizat itu menjadi sesuatu yang boleh dikatakan tidak biasa gitu ya, tetapi di situ terkait dengan nubuwah, kenabian. Tapi kalau karamah tidak ya. Kalau nubuwah berarti terkait dengan para al-anbiya dan juga para mursalin gitu, orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mannahu 'alaihim bi idkhalihim yaumal qiyamati jannatin na'im, dan
Allah karuniakan atas mereka orang-orang yang beriman rizki yang khusus. Apa itu? Allah masukkan nanti di yaumil qiyamah mereka ke dalam surga-surganya yang penuh dengan kenikmatan. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah jadikanlah kita ya bagian daripada orang-orang yang Allah karuniakan untuk memasuki surga-surganya yang penuh dengan kenikmatan. Allahumma amin. Qala ta'ala wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada qad ahsana Allahu lahu rizqa. Allah berfirman wa man yu'min billahi, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, wa ya'mal salihah, dan beramal saleh, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal selama-lamanya di dalam surga-surga tersebut. Qad ahsanallahu lahu rizqa, sungguh Allah telah memberikan rezeki yang terbaik. Jadi rezeki yang terbaik apa? Yaitu dimasukkannya ke dalam surga, dan itu khas untuk orang-orang yang beriman. Ya, ini dalil bahwasanya rizki yang khas berupa dimasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi siapa? Orang-orang yang beriman. Bagi siapa lagi? Orang-orang yang bertakwa. Kalau di sini dalilnya wa may yu'min billah, ya, orang yang beriman. Ada, yaitu yang terkait dengan orang-orang yang bertakwa, ada kan? Ya, dalam surah Ali Imran, ya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ya, kalau ayat ini kan wa may yu'min billah wa ya'mal salihah gitu. Kemudian Allah Rabbul Alamin juga berfirman wa qala ta'ala hadza dzikr, ya, ini adalah penyebutan. Ya, maksudnya apa? Penyebutan kemuliaan bagi siapa? Orang-orang yang bertakwa. Wa inna lil muttaqina la husna ma'ab, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa maka baginya adalah sebaik-baik tempat kembali. Kira-kira kemana? Ya, perhatikan ayat setelahnya. Jannati Aden, yaitu surga-surga Aden. Ya, mufattahatan lahumul abwab, yang pintu-pintunya dibuka, terbuka gitu untuk mereka. Untuk mereka siapa? Orang-orang yang bertakwa. Masya Allah, ya, orang yang bertakwa itu janji Allah Rabbul Alamin balasannya itu adalah surga Aden, ya, yang terbuka pintu-pintunya untuk mereka. Muttaqiina fiha yad'una fiha bifakihatin katsiratin wasyarab, mereka bertelekan di atas dipan-dipan. Tahu kalian dipannya terbuat daripada emas permata, ya. Dalam surah Al-Waqiah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ala sururim maudunah." Mereka orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga, yaitu mereka itu bertelekan di atas dipan-dipan surur, ya. Maudunah, yang terbuat daripada emas permata. Masya Allah, itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang bertakwa. Bukan itu saja, ya, yad'una fiha, mereka itu meminta di dalamnya, di dalam surga, bifakihatin katsiratin, ya, buah-buahan yang banyak, ya, minta buah-buahan yang banyak, wasyarab, dan juga minuman-minuman. Ingat, minumannya beraneka macam, ada sungai susu, sungai madu, ya, sungai khamr, sungai yang airnya tetap jernih, ya, tidak sebagaimana yang di dunia kan itu. Wa indahum qasiratut tarfi atrab, dan di sisi mereka orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga, qasiratut tarfi, itu para bidadari yang matanya itu, bahasa Jawanya itu tidak jelalatan gitu, ya, tidak genit, tidak nakal. Karena ada wanita-wanita yang matanya itu nakal gitu, ya, sudah punya suami tapi masih nakal gitu, ya. Kadang goda lelaki yang jauh lebih tampan daripada suaminya mungkin, tapi di surga tidak. Wa indahum qasiratut tarf, ya, dan di sisi mereka ada bidadari yang mudahnya, ya, menundukkan pandangannya hanya untuk suaminya tok, nggak pernah memandang yang lain, ya. Karena cintanya dikhususkan untuk suaminya tok, ya. Beruntunglah
Ya. Atrab yang sebaya, nggak ada yang tua dan nggak ada yang ingusan, nggak ada yang masih bau kencur, nggak ada ya. Semuanya atrab, ya setara. Ya kalau kita melihat tafsiran atrab itu ada yang menyatakan mufassir yaitu sekitar 33 tahun. Ya kok bisa 33 tahun kok keren gitu ya. Iya, ya kalau bagi orang yang sudah pernah menikah itu beda antara usia-usia remaja ya 18 atau 20 dengan yang 33 beda. Ya 33 itu sudah matang gitu ya. Sudah apa ya, sudah Masya Allah gitu. Tapi kalau yang masih muda ya, tapi ini bukan berarti kita harus mencari yang usia 33 tahun, tidak gitu ya. Kita diperintahkan untuk menikah dan mencari yang masih muda belia ya. Bukan berarti itu, bukan ya. Kemudian hada ma tu'aduna liyaumil hisab, maka ini merupakan apa yang telah dijanjikan untuk kalian liyaumil hisab, pada hari hisab perhitungan nanti di yaumil kiamah. Inna hada la rizquna ma lahu min nafad. Sesungguhnya ini merupakan rizki dari kami. Apa yang disebutkan oleh Allah beberapa ayat sebelumnya, yaitu tentang surga kan itu. Berarti surga itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi rizki yang khusus yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, yang Allah berikan hanya kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malahu min nafad, maka kenikmatan rizkinya di dalamnya la yantahi, tidak akan pernah berhenti. Kalau dunia ya pasti akan ada habisnya, pasti akan ada jemunya. Ya coba ya, ini kan ada orang yang kaya raya mampu untuk membeli apa namanya sate bukan sate ayam saja, tapi sate apa, sate kambing misalkan ya. Ya setiap hari beli itu, kira-kira bosan apa enggak? Berarti kenikmatan itu yantahi, kenikmatan itu bisa apa? Bisa berhenti. Ya jangankan kok setahun setiap malam makan itu ya misalkan, jangankan setahun, paling beberapa hari sudah bosan, ya kan? Maka itu beda jauh kenikmatan surga dan kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia sehebat apapun orang tersebut pasti akan mencapai kebosanannya, ya. Naudzubillah min dzalik, semoga kita mendapatkan balasan ini, ya, malahu min nafad, yaitu kenikmatan dalam surga itu tidak akan pernah berhenti, nggak ada pernah hentinya, nggak ada pernah putusnya gitu. Wa qad haddara subhanahu ibadahu min al-inshighali bi rizqi dunya al-fani an rizqil akhirati al-baqi, ya. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah ya mewanti-wanti ya, atau apa ya, haddara ya, memperingatkan gitu ya, para hambanya minal insighali bi rizqi dunya, daripada sibuk mencari rizki dunia. Masya Allah, di dunia itu masalah rizki yang terkait dengan dunia. Rizki apa tadi? Itu ya Allah. Allah itu terkadang manusia itu tidak apa ya, sudah apa ya, tidak malu gitu ya. Harga dirinya jatuh pun diterobos kan gitu. Halal haram diterjang kan gitu. Dia itu menyakiti orang lain atau tidak juga diterjang. Naudzubillahi min dzalik, ya. An rizqil akhirah, dari rizki akhirat al-baqi. Faqala subhanahu ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baqa. Ya, semua yang ada di sekalian itu akan apa? Yantahi, akan hilang kan itu. Akan berakhir. Wa ma 'indallahi baq, dan semua di sisi Allah Rabbul Alamin itu akan kekal selama-lamanya. Wa qala ta'ala bal tu'thiruna al-hayatad dunya, bahkan kalian semuanya itu jauh mementingkan tentang kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan sungguhnya kampung akhirat, kenikmatan di akhirat itu jauh lebih baik dan lebih abqa, lebih abadi. Wal akil, dan orang yang berakal, la yusaghiluhu rizqad dunya, atau la yusaghiluhu rizqud dunya. Orang yang berakal, orang yang punya akal sehat itu tidak menyibukkan dirinya dalam permasalahan rizki dunia, sekedarnya ya untuk ya mencukupi kehidupannya. Misalkan saja dia kerja ini kemudian tidak cukup untuk anak dan istrinya dan kebutuhan yang lainnya, maka boleh kerja yang lain. Bukan berarti dia itu menyibukkan dirinya dalam urusan dunia, tidak. Karena siapa lagi? Ya Allah
jauh lebih mencintai orang-orang yang menyibukkan ya untuk berusaha di dalam memenuhi daripada nafkah diri dan keluarganya daripada dia meminta-minta. Nah, ya. Daripada dia meminta-minta, berarti dia tidak menyibukkan diri dalam urusan rezeki dunia, tidak. Beda kalau dia sudah kaya raya kemudian masih mati-matian di dalam mencari urusan dunia, itu beda, ya beda jauh. Ya. Wa in kathura 'anil ghayati allati khuliqa li ajlihi, wa in kathura, walaupun ya teramat banyak, 'anil ghayati allati khuliqa li ajliha, dari tujuan diciptakan dia untuknya. Untuk apa? Ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk meraih rizki dunia saja. Wa aujada atau wa ujida li tahqiqiha, dan dia itu diadakan untuk merealisasikan daripada yaitu beribadah kepada Allah semata. Wa hiya ibadatullah wa ikhlasuddini lahu, yaitu berupa apa? Peribadahan kepada Allah dan mengikhlaskan ketaatan hanya kepada Allah. Kama qala subhanahu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ya, di dalam tafsir daripada liya'budun ay liyuwahhidun, untuk mentauhidkan Allah semata. Ma uridu minhum mirrizqin, tidaklah aku menginginkan dari mereka rizki, secuil rizki saja tidak. Wa ma uridu ayyud'imun, dan tidaklah aku menginginkan ya agar mereka itu memberikan makan kepadaku. Ya. Bahkan Allah menyatakan di sini, Innallahu war-razzaq, sesungguhnya Allah dialah yang senantiasa memberikan rizki, dzul quwwah, yang memiliki kekuatan, al-matin, yang teramat kokoh. Jadi Allah yang mengadakan atau menciptakan jin dan manusia tujuannya hanya satu, yaitu liya'buduni, agar mereka mengibadahi Allah, mentauhidkan Allah Rabbul Alamin. Tidak seperti tuhan-tuhan selain Allah yang mereka butuh sesaji berupa makanan, berupa kepala kerbau, sapi dan lain sebagainya, tidak. Ya. Bal yaj'alu dzalika sabilan linaili ridallah wa bulughi jannatin na'im. Bahkan Allah jadikan semuanya itu sabilan linaili ridallah, ya, untuk menjadi jalan meraih daripada ridha Allah dan juga sampai pada surga Allah Rabbul Alamin. Jadi beribadah tadi yaitu ikhlas dan juga hanya beribadah kepada Allah itu sebagai jalan untuk meraih ridha Allah dan sampainya seseorang itu menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, jannati 'adn allati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu ma'tiyah, yaitu surga-surga Aden yang Allah janjikan ibadahu kepada para hambanya bil ghaib, walaupun surga itu sekarang itu ghaib, enggak nampak gitu ya. Tapi kita sebagai orang yang beriman harus meyakini tentang adanya surga sebagai balasan yang telah Allah Rabbul Alamin janjikan bagi orang yang beriman dan bertakwa. Innahu kana wa'duhu ma'tiyah. Ingat, sesungguhnya janji Allah Rabbul Alamin itu ma'tiyah, ya, pasti ditepati. La yasma'una fiha lagwan illa salama. Mereka orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga tidak pernah mendengarkan lagwan, ya, senda gurau, illa salama, kecuali ucapan keselamatan. Walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya, dan bagi mereka rizki mereka ya di dalam surga bukrah, yaitu di waktu pagi, wa ashiya, dan juga di waktu petang. Tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiya, ya, surga itu yang telah kami wariskan ya dari hamba-hamba kami bagi mereka hamba-hamba yang taqiyah, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwasanya kenikmatan rizki itu ada dua, rizki am dan juga rizki khas. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kedua-duanya bagi kita semuanya di dunia ini maupun nanti di surga. Ja'alanallahu min ibadihil muttaqin. Semoga Allah menjadikan kita ya dari bagian hamba-hambanya bertakwa. Wa aurasana bimannihi wa karamihi jannatin na'im,
dan semoga Allah memberikan atau mewariskan kepada kita dengan karunia-Nya, kemuliaannya berupa apa? Jannatin na'im, yaitu surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Innahu tabaraka wa ta'ala sami'un mujibun. Sesungguhnya Allah Rabbul Alamin itu maha suci, maha tinggi, maha mendengar dan juga maha mengabulkan doa-doa hambanya. Sampai di sini wahai kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa melanjutkan ya pertemuan-pertemuan yang akan datang dengan kitab yang satu ini. Saya kembalikan kepada MC. Ustaz, jazakumullahu khairan atas materi yang telah disampaikan. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya bagi pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio Suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, apabila Anda memiliki pertanyaan, dapat Anda sampaikan kepada kami pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 0812 5952 1312. Baik Ustaz, kita baca pertanyaan pertama yang telah masuk Ustaz. Ustaz, apabila seseorang diberi oleh Allah ilmu tapi tidak dimudahkan untuk beramal dengan ilmunya, apakah ini juga termasuk rezeki khas yang disebutkan dalam kitab? Silakan Ustaz. Barakallahu fiik, penanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang diberi oleh Allah Rabbul Alamin rezeki yang luas berupa apa? Ilmu. Dan ilmu di sini ilmu syar'i tentunya ya, itu adalah rezeki khas. Tetapi bagaimana kalau dia itu tidak dimudahkan untuk mengamalkannya? Ya, tidak dimudahkan untuk mengamalkannya. Apakah ini termasuk rezeki khas atau rezeki yang gimana? Rezeki yang khas. Tetapi ketika mereka tidak bisa mengamalkannya, ini juga sebagai ujian bagi dia. Ya, maka ada ancaman bagi mereka yang punya ilmu tapi tidak mengamalkannya, seperti siapa? Orang-orang Yahudi. Ya, naudzubillahi min dzalik, karena mereka telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ghairil maghdubi alaihim. Ya, siapa maghdub? Adalah mereka orang-orang Yahudi, orang yang punya ilmu dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang khas, tetapi dia tidak mau mengamalkannya. Naudzubillahi min dzalika. Wallahu taala alam. Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, apakah benar orang yang paling kenyang di dunia ia adalah orang yang paling lapar di akhirat? Nah, barakallahu fiik. Penanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betul ya. Orang yang paling kenyang. Maksudnya bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh dan teladan kepada kita untuk apa? Apakah untuk kenyang-kenyang terus kan gitu? Tidak ya. Tetapi apa? Ya, lihatlah ketika di perang Khandaq ya. Ketika itu para sahabat mengganjal perutnya dengan apa? Misalkan satu batu gitu ya. Tapi ketika itu Rasulullah SAW dilihat oleh para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, bahwasanya beliau bukan hanya menganjal satu saja, ya lebih dari satu. Dan itu menunjukkan bahwasanya seseorang itu ketika mereka kenyang terus di dunia, maka dia menjadi orang yang nanti kelaparan di akhirat. Ya, begitu pula sebaliknya, orang yang menjaga tentang perutnya, kan ada gitu ya, adab-adab di dalam makan gitu ya. Dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan bahwasanya cukuplah dengan beberapa suap kan gitu. Sekarang pertanyaannya, kalau Rasulullah SAW menganjurkan ya, mengajarkan adab makanan seperti itu, berarti ini berlawanan dengan orang yang suka kenyang terus kan gitu ya. Orang yang suka kenyang terus ya. Maka di sini betul ya, bahwasanya orang yang paling kenyang di dunia, maksudnya posisinya terus kenyang gitu ya, maka dia akan menjadi orang yang paling lapar nanti di akhirat. Tentu saja ya, kita juga harus menjaga pola makan kita ya, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, cukuplah beberapa suapan saja ya, luqaimat ya. Kemudian apabila la mahalata, apabila tidak mencukupkan, maka dikatakan oleh bagaimana untuk membaginya, yaitu sulus, sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, sepertiganya untuk udara. Tapi orang yang kekenyangan gimana? Apakah dia membagi seperti itu? Kalla, tidak. Ya, bahkan dia mau mati mungkin ya, karena mestinya dibagi seperti itu, tapi dia sudah nggak ada ruang untuk bernafas misalkan, naudzubillahi min dzalik, atau ruang untuk untuk minumannya, dia hanya makan saja ya, sudah kenyang
ya kemudian nggak ada lagi tempat untuk apa minumannya, maka ini menyalahi daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menyelisih daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halak, maka dia akan binasa dalam semua permasalahan. Maka perhatikanlah, kita punya teladan yang mulia yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dalam permasalahan makan ini. Wallahu taala a'lamu. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, saya pernah mendengar hadis bahwa orang-orang fakir lebih awal masuk ke surga sebelum orang-orang kaya sekian tahun. Dan kebanyakan penduduk surga adalah orang-orang fakir. Apakah ini menunjukkan keutamaan menjadi orang fakir? Dan apakah salah jika kita berharap dan berdoa agar dijadikan sebagai orang yang kaya Ustaz? Silakan Ustaz. Barakallahu fiik, penanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahih. Dari beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya memang mereka orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin itu jauh lebih dulu masuk surga. Ya, kenapa? Apa alasannya? Orang fakir apa yang mau dihisab gitu ya. Tapi beda dengan orang yang kaya raya. Ya, sama-sama solehnya. Ya, satunya fakir, satunya kaya raya gitu ya. Kaya raya ini semuanya harta bendanya akan dipertanggungjawabkan nanti, ditanyakan. Ya, dia tidak akan pernah bisa melangkah sebelum permasalahannya itu diselesaikan. Sedangkan mereka orang fakir, apa yang mau ditanyakan gitu ya? Misalkan saja orang kaya raya punya pabrik 10 misalkan ya, kemudian juga punya bergelimbangan harta dan lain sebagainya. Ya tentu saja pertanyaan ini berat, kan itu ya, pertanyaan berat. Sekarang kemudian kalau memang orang fakir itu jauh lebih dahulu gitu, kalau sama-sama ditakdirkan masuk ke dalam surga, kemudian maka lebih cepat mana kan gitu, lebih cepat orang fakir kan gitu ya, karena apa yang ditanya gitu. Kemudian apakah ini menunjukkan tentang keutamaan daripada orang yang fakir? Mungkin dalam sisi benar itu menunjukkan keutamaannya, tapi dalam sisi lain mungkin juga tidak bisa. Karena apa? Orang yang fakir itu mendekatkan dirinya atau dekat dengan kekufuran kan gitu. Ya, bisa jadi ya orang yang fakir kemudian dia mengeluh, kemudian dia minta-minta dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Kemudian apakah boleh kita memohon kepada Allah Rabbul Alamin untuk dijadikan kita itu menjadi orang yang kaya? Boleh-boleh saja. Ya. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal ghina. Ya, gina. Yang dimaksud kaya itu bagaimana sih? Kaya itu di mana kita itu merasa cukup kan gitu dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara dohir lah ya, secara dohir itu cukup gitu lah ya. Maka itu dalam doa tadi saja ghina itu apa? Mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh-boleh. Ya, coba kita renungkan ya. Kita ini orang yang sudah tua gitu ya. Dan kita itu sudah apa ya, bisa kuatlah menahan lapar, menahan keinginan. Misalkan ada bakso lewat nggak punya uang, kita itu kuat gitu. Istri kita juga kuat, insya Allah ya. Tetapi lihatlah anak-anak kita misalkan punya anak 9 ya. Yang pertama usianya 12 tahun misalkan, yang kedua 11 tahun, yang ketiga 10 tahun, yang masih kecil-kecil semua. Kira-kira ya sudah dari pagi tadi, sore, kemudian dia itu nggak jajan dari pagi sampai sore. Kemudian ada lewat, ting 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 ting, kira-kira pengen nggak? Bagaimana perasaan hati anak itu ya? Dia akan menangis. Ya, kalau kita itu mampu, istri kita mampu, bagaimana dengan anak-anak kita? Ya, anak-anak belum mengerti gitu ya, akalnya masih apa ya, masih lemah gitu ya untuk memahami sedemikian itu. Maka kalau kita minta kecukupan, maksudnya mampu gitu ya memberikan nafkah yang baik kepada anak-anak kita, pada keluarga kita, kenapa tidak kan gitu ya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang kaya dan bisa bersyukur terhadap rezeki yang Allah Rabbul Alamin limpahkan kepada kita. Bagaimana sebaliknya? Kalau kita minta ya menjadi orang yang fakir, kalau kita mampu untuk bersabar, istri kita dan juga anak-anak kita, ya silakan, itu juga terbaik gitu, ya. Wallahu ta'ala a'lamu. Jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan terakhir Ustaz.
Mana yang lebih utama saat orang yang kaya bersyukur atau miskin bersabar? Silakan. So, barakallahu fik. Ya, kalau kita ditanya tentang permasalahan syukur dan sabar, maka dua-duanya itu tidak bisa dipisahkan. Ya, dua-duanya itu ibarat dua sayap dari seekor burung. Kalau sabar itu sayap yang sebelah kanan, atau syukur itu sayap sebelah kiri, atau sebaliknya, maka andaikan sayap itu tidak ada satu, ya bagaimana dia bisa terbang? Maka Anda tidak bisa memilih di antara keduanya, karena kedua-duanya mulia. Ya, syukur terhadap kekayaan yang Allah limpahkan kepadanya dan kefakiran yang dia bersabar terhadapnya. Karena ini adalah ibarat dua sayap antara sabar dan syukur. Maka wallahu ta'ala a'lam, ya kedua-duanya mulia dan Anda tidak bisa memilih di antara salah satu daripada keduanya yang termulia. Karena juga para ulama itu khilaf di dalam permasalahan ini, mana yang lebih utama. Wallahu ta'ala a'lamu. Jazakumullahu khairan atas jawabannya, dan terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar sekalian yang telah menyimak kajian dari awal hingga akhir. Anda dapat menyimak kajian kitab Fiqh Asmaul Husna secara rutin di waktu yang sama. Kemudian akhirnya kami dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat menikmati program-program kami berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.